Sigmund Freud merupakan seorang tokoh psikoanalisa. Beliau mengungkapkan bahwa struktur kepribadian kita terdiri dari 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Id berisi aspek biologis seperti nafsu, gairah seks, ataupun insting. Id berada pada alam bawah sadar dan sistem kerjanya mengejar kesenangan, kenikmatan, ataupun kepuasan. Id ini biasanya muncul ketika terjadi rangsangan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Misalnya seorang lelaki pergi ke Alfamart. Dia menjumpai seorang kasir yang begitu cantik dan seksi. Laki-laki ini menjadi tertarik. Nah, karena ketertarikannya ini, setiap kali membeli atau tanpa membeli sesuatu, ia akan selalu pergi ke Alfamart dengan tujuan untuk bisa melihat kasir tersebut. Nah, tindakan laki-laki ini lebih didorong oleh id, yaitu nafsu. Atau ambil contoh lain ketika si A bertamu ke rumah temannya. Tujuan sebenarnya si A bertamu ke rumah temannya bukan karena ingin bertemu temannya, akan tetapi karena ingin melihat adik perempuan dari temannya yang cantik. Nah, tindakan dia ini merupakan tindakan yang lebih didorong oleh id. Struktur kepribadian kedua menurut Sigmund Freud adalah ego. Ego ini berada pada tingkat kesadaran. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas, berisi hal logis dan rasional. Pergi ke Alfamart untuk membeli air karena haus dan bukan karena ingin melihat kasir yang cantik, berarti tindakan ini lebih didorong oleh ego. Artinya, laki-laki ini menyadari bahwa dirinya haus, maka ia harus mencari air. Kalau id, haus nggak haus, beli atau enggak, yang penting bisa melihat kasir yang cantik ketika pergi ke Alfamart. Struktur kepribadian ketiga adalah superego. Superego ini berisi aspek sosiologis yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral. Biasanya berisi perilaku yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan. Ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas, maka superego akan menghukum dengan memunculkan perasaan bersalah ataupun rasa nggak enakan. Nah, akan tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang pantas, superego ini akan memunculkan rasa bangga atau rasa puas terhadap diri sendiri. Misalnya ketika kita mendapatkan sebuah undangan pernikahan, katakanlah dari teman dekat kita. Pergi ke hajatan pernikahan karena ada tuntutan sosial atau karena merasa nggak enakan ketika nggak pergi, berarti perilaku ini lebih didorong oleh superego. Ungkapan-ungkapan dalam sehari-hari bisa kita jumpai seperti ini. Wah, kalau aku nggak pergi, aku nggak enak nih kalau nggak pergi. Soalnya dia teman dekatku. Nah, kalau ada ungkapan seperti ini, berarti perilaku ini lebih didorong oleh superego. Namun, pergi ke tempat pernikahan agar orang lain juga bisa ikut datang ke tempat kita ketika kita melakukan hajatan, maka tindakan ini lebih didorong oleh ego. Kita jadi mikir nih, kalau kita nggak pergi, bisa jadi orang-orang juga nggak akan datang ke acara kita. Nah, pemikiran seperti ini atau tindakan pergi ke hajatan hanya karena orang juga bisa datang ke tempat kita, berarti lebih didorong oleh ego. Nah, berbeda lagi nih, kalau pergi ke acara hajatan hanya karena ingin melihat tamu-tamu undangan yang cantik, yang ganteng, berarti perilaku ini lebih didorong oleh id. Dalam kehidupan sehari-hari, ketiga struktur ini selalu dinamis, namun akan kurang baik kalau kita lebih didominasi oleh salah satu struktur saja. Terlalu banyak menggunakan ego, kesannya akan menjadi orang yang perhitungan atau bahkan gak ikhlas. Kalau terlalu mengikuti superego, kesannya juga akan merugikan diri sendiri, karena selalu mengutamakan orang lain. Nah, kalau terlalu menekankan id, berarti kesannya kita akan memandang sesuatu berdasarkan dari segi seks, dan jelas ini adalah sifat dari animalitas. Nah, sekarang teman-teman coba deh dicek baik-baik kira-kira kepribadiannya seperti apa nih? Lebih didominasi oleh apa? Apakah id, apakah ego, atau superego?